Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan penonton yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah akan memaparkan beberapa argumen mengenai mosi yang akan dibahas pada debat kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fahmi Rabani sebagai perwakilan dari SMN SBN Bandung. Selanjutnya, saya akan bacakan apa mosi yang akan dibahas pada debat kali ini. Mosi yang akan dibahas pada debat kali ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Selanjutnya, izinkan saya membaca limitasi yang diberikan oleh tim pemerintah pada debat kali ini. Tim pemerintah memberi limitasi atau batasan hanya berupa indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dalam pelajaran akademik. Selanjutnya, perlu diketahui apa itu indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah adalah pengukuran kerja institusi sekolah berbasis kejujuran dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu, apa itu indeks kejujuran siswa? Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, dengan ini saya menyetujui mosi yang berbunyi, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ulas sedikit di mana tingkat korupsi di negara Indonesia sudah mencapai level waspada atau level bahaya. Hal ini saya kutip dari situs kompas.com yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara dengan indeks 40 sampai 100 tingkat korupsi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia itu sangat tinggi pada tahun 2019. Nah, hal ini juga mengalami kenaikan pada tahun 2018 atau tahun sebelumnya, kenaikan sebesar 2 indeks menjadi 38 dari 38 sampai 100. Sementara sebelumnya Indonesia menempati pada peringkat 89 dari 180 negara. Artinya, Indonesia setiap tahun masih mengalami kenaikan tingkat korupsi dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Selanjutnya, menurut naskah publikasi yang diterbitkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015 telah melakukan survei bahwa dari 124 siswa kelas 10 dan 11 IPA dan IPS yang mengikuti survei menunjukkan bahwa 58,9% siswa itu mencontek ketika ulangan apabila gurunya tidak memperhatikan. Hal ini menunjukkan masih kecilnya tingkat kejujuran pada siswa, hanya 41,1% saja. Selanjutnya, data lain juga menunjukkan bahwa 74,2% siswa sudah merencanakan akan mencontek pada saat ulangan dengan membuat catatan kecil pada kertas pada malam sebelumnya. Hal ini juga kembali menunjukkan bahwa tingkat kejujuran di Indonesia itu masih sangat kecil. Selanjutnya, seleksi dengan indeks kejujuran siswa ini sangat perlu dilaksanakan karena akan menjunjung tinggi keadilan. Siswa yang jujur dan berusaha sendiri harus mendapatkan keadilan, harus mendapatkan reward atau penghargaan karena kejujuran itu sendiri dengan masuk ke universitas yang mereka inginkan. Hal ini
harus menjunjung tinggi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, indeks sekolah juga harus diperhatikan karena data menunjukkan bahwa tahun 2017 Kepala SMN 3 Metro bernama Jumadi melakukan tindakan penyelewengan dana bos sekolah sebesar 785 juta rupiah. Hal itu dibuktikan karena banyaknya nota yang tidak valid. Hal ini juga membuktikan bahwa tingkat integritas sekolah itu masih belum ada di angka standar, masih di bawah standar. Artinya masih banyak kepala sekolah atau pihak sekolah yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran terhadap sekolah, kepada pemerintah. Apabila salah suatu negara memiliki kecenderungan tingkat korupsi atau ketidakjujuran yang tinggi, maka rakyatnya pun juga memiliki kecenderungan berbohong lagi. Hal ini harus diberantas mulai dari siswa. Kita tidak mungkin memberikan akses kepada siswa yang tidak jujur. Artinya sama dengan kita memberikan akses kepada siswa yang tidak jujur untuk berkembang menjadi pribadi yang besar di masa depan. Kita tidak mungkin dipimpin oleh pemimpin yang tidak jujur. Maka dari itu, indeks kejujuran siswa dan indeks integritas sekolah harus dilaksanakan mulai sejak dini atau mulai dari sekarang. Maka dari itu, berdasarkan argumen dan bukti yang telah saya paparkan, saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah menegaskan kembali menyetujui mosi yang berbunyi, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.